Setahun terakhir ini kalau kita dengar kalimat mending ini, mending itu, biasanya yang muncul kalau nggak Xiaomi, Poco, ya Realme. Kayak misalnya dua smartphone yang saya lagi barengan pakai. Ada Poco F3 dan juga Realme GT Master Edition. Pastinya banyak yang adu argumen mana smartphone yang lebih baik. Ayo, siapa yang lagi nungguin video versusnya? Sabar dulu ya. Kalau kalian subscriber lama pastinya tahu kalau saya lumayan sering nge-review smartphone dari Huawei, dan bukan sekedar nge-review tapi emang dijadiin sebagai daily driver. Sebut aja Huawei Nova 5T, P30 Pro, dan terakhir Mate 30 Pro. Tapi absennya JMS emang bikin saya kurang maksimal ya, karena smartphone itu penting banget. Karena kadang-kadang dijadiin sebagai alat rekam ataupun buat ngedit video-video ringan di channel ini. Jadi singkatnya aja sih, saya udah lebih dari setahun nggak lagi pakai brand Huawei. Sedih, tapi itu dia kenyataannya. Cuma, saya baru ingat kalau Huawei itu nggak cuma soal smartphone. Huawei lebih dari itu. Laptop, tablet, dan tentu aja wearable devices. Ngomongin wearable device, saya udah pakai sekitar 2 tahunan pakai Huawei Band 3 Pro. Nih bisa dilihat masih nyala dan normal, cuma bisa dilihat juga udah baret-baret di sana sini, plus strapnya juga udah mau putus. Karena lagi cari smart band, jadi nggak perlu mikir panjang, pilihannya jelas ke Huawei Band 6. Smart band seharga 500 ribuan dari Huawei ini saya anggap sebagai smart band terbaik di kelas harga 500 ribuan. Saking bagusnya saya nggak beli satu, tapi langsung beli 2 unit Huawei Band 6. Satu buat saya, satu lagi buat istri di rumah. Oh iya, mau kasih tau info penting dulu. Kalau kalian lagi mau beli kayak jajan gadget, elektronik, atau apapun itu, langsung aja belanja sekarang juga di Lazada. Karena dari tanggal 9 September sampai 11 September, lagi ada Lazada Mall 99 Big Brand Sale. Kalian bisa dapetin crazy mega brand offer sampai 70%, ada bonus dadakan sampai 500 ribu, voucher 999 ribu, dan 99 ribu setiap 2 jam, dan tentu aja gratis ongkos kirim se-Indonesia. Huawei Band 6 ini juga bisa dibeli dengan murah karena lagi ada combo deal dari Huawei. Jadi bisa beli langsung 2, kalian bisa kasih ke istri, pacar, atau juga saudara. Supaya bisa lebih sehat dan juga lebih keren. Ingat, nggak cuma smart band, tapi semua barang. So, langsung aja ke link pembelian yang udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Huawei Band 6 ini sebenarnya solusi terbaik buat orang yang pengen pakai smartwatch tapi nggak suka sama ukuran dari smartwatch yang rata-rata ukurannya segede jam tangan konvensional, atau kurang puas kalau pakai smart band yang rata-rata layarnya kecil banget, jadi susah buat disentuh atau dilihat. Nah, Huawei Band 6 ini kayak gabungan dari 2 poin tadi. Punya ukuran strap kayak smart band, tapi ukuran layarnya sedikit lebih kecil dari smartwatch. Atau bisa dibilang ini smart band yang ukurannya jumbo, termasuk ketebalan bodinya yang mirip sama smartwatch. Kira-kira begini perbandingannya sama smartwatch dan smart band lain. Gak cuma punya layar yang lebih gede, Huawei Band 6 ini layarnya juga pakai AMOLED 1,47 inci. Kualitas layar itu penting banget ya, karena smart band bukan cuma dipakai di indoor, tapi juga di outdoor. Dengan layar AMOLED 282 ppi, Huawei Band 6 ini juara banget soal visibilitas di outdoor. Layarnya terang, jadi buat ngelihat notifikasi di icon-iconnya bisa jelas banget. Layar yang gede ini juga bikin kita nyaman ngoperasiin smart band ini. Swiping dan touch response UI-nya responsif, hampir nggak ada lag atau juga delay. Intinya kalau soal layar dan kenyamanan dipakai, smart band ini the best lah. Minusnya paling belum bisa always on display aja. Kalau aja bisa, ini bakal makin mantap. Sebagai salah satu produk di ekosistemnya Huawei, smart band ini nggak perlu pusing mikirin software. Karena kita nggak perlu juga mikirin JMS, nggak seperti pada smartphone. Software justru jadi pertimbangan ketika milih smart band ini. Karena Huawei sendiri emang udah terkenal berpengalaman. Aplikasi Huawei Health di development sendiri sama pihak Huawei nggak seperti beberapa smart band Tiongkok lain yang softwarenya minjem pakai aplikasi pihak ketiga. Kayak misalnya Glory Fit, Wear Fit, dan lain-lain. Huawei Health juga tersedia di Play Store dan juga di App Store. Pastinya bakal selalu dapat dukungan software update. Sekali lagi, softwarenya di sini stabil banget karena respon layar sentuhnya dan UI-nya nggak pernah ngecewain saya. Notifikasi yang masuk selama saya pakai bisa masuk secara instan. Enaknya juga kalau pakai layar gede kayak gini, huruf yang tampil bisa banyak dan bisa dibaca dengan mudah. Nggak kayak smart band lain yang layarnya kecil. Buat notifikasi telepon masuk, kita bisa decline atau dibales pakai template SMS.
Yang saya suka getaran dari vibration di Huawei Band 6 ini kenceng banget, jadi notifnya nggak akan miss. Oh iya, ngomongin watch face, Huawei Band 6 ini kalau bosan kita bisa download watch face baru yang kita mau pakai. Pilihannya juga banyak sesuai selera. Mau yang klasik, sporty, pokoknya ada banyak deh. Atau kalau mau taruh foto juga bisa. Kita tinggal upload aja yang ada di galeri smartphone kita. Cuma saya paling suka itu watch face yang ada widgetnya. Ya ini emang berbayar ya, nggak gratis. Tapi murah kok karena ada yang cuma Rp6.000 aja. Widget kayak gini memaksimalkan layar besar yang ada di Smart Band ini. Bikin tampilannya kayak home screen di smartphone atau di laptop. Jadi ada beberapa icon shortcut menu di home screen-nya. Tinggal disentuh aja maka kita bisa langsung masuk ke menu di mana yang mau kita akses. Selain lebih simpel, menurut saya widget ini bikin home screen lebih colorful. Meski mungkin buat beberapa user jadi terkesan rame banget. Ya kembali lagi ke selera masing-masing. Buat user yang variasi olahraganya banyak, Huawei Band 6 ini bakal cocok. Karena Smart Band ini jadi salah satu yang punya mode olahraga paling banyak di pasaran saat ini. Totalnya ada 96 mode sport. Yang suka olahraga ekstrim outdoor juga bisa tenang karena Smart Band ini punya water resistant 5 ATM. Sayangnya belum ada GPS built-in, jadi buat tracking harus dibawa bareng sama smartphone kalian. Fitur-fitur kesehatan di heart rate monitor dan SP auto monitoringnya bisa menghitung secara real time selama 24 jam. Cuma saya ngerasain buat ngukur SpO2-nya masih agak lama proses counternya. Selain itu ada fitur-fitur tambahan kayak stress test monitoring juga. Buat yang peduli sama waktu tidur, fitur sleep trackingnya juga akurat banget. Bisa ngedetect tipikal tidur kalian, apakah tipe deep sleep, light sleep, REM sleep, bahkan bisa tahu kalian kebangun berapa kali. Gak heran juga sih karena fitur True Sleep 2.0 ini diklaim emang punya akurasi sampai 96,3%. Oke, punya layar yang lebih gede dan bodi yang juga lebih tebal daripada Smart Band pada umumnya. Kapasitas baterai 180 mAh-nya ternyata beneran awet sesuai klaim dari Huawei. Dalam sekali charging di pemakaian saya masih bisa sanggup 10 harian dan itu pun masih ada sisa 10%. Huawei Band 6 ini juga udah support sama fast charging, bisa di-charging pakai charger maksimal 5V 2A atau 10W. Fast chargingnya bakal cepet banget ngisi dari 0% sampai ke 75% yang cuma butuh waktu 45 menitan aja. Sampai nanti full 100% di 90 menit. Udah termasuk cepet kalau buat hitungan sebuah Smart Band. Oke, itu dia tadi Huawei Band 6. Buat yang cari Smart Band 500 ribuan, kayaknya susah buat nolak Smart Band ini. Layar dan build quality-nya menurut saya udah oke banget. Fitur-fiturnya lengkap dan nggak usah khawatir soal software karena bisa dipakai di semua smartphone. Langsung aja ke Lazada Mall 99 Big Brand Sale kalau kalian mau beli gadget-gadget pilihan kalian. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Saya Stepian dan Tekno saya di out.